warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah majelis taklim Rabu sore yang dimuliakan oleh Allah, para ibu hajjah, para ustazah, dan segenap orang tua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang puasa. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang rukunnya puasa. Ada 3 rukun puasa, yaitu niat di setiap malam untuk satu puasa 1 kali niat, kemudian meninggalkan segala yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar, artinya kalau lupa ya tidak batal, dan yang ketiga yaitu shaim atau menghadirkan bentuk puasa. Ini adalah rukun puasa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang satu cara atau tentang puasa yang batal dan harus dibayar. Bayarnya bukan hanya sekedar 1 puasa yang ditinggalkan saja, 3 hari puasa yang ditinggalkan saja, tapi lebih dari itu. Ini yang disebut dengan membayar puasa dengan kafarah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada puasa yang hanya sekedar wajib dibayar saja. Puasa Ramadan misalnya kita tinggalkan dan wajib dibayar. Kita tinggal 3 hari dibayar 3 hari, kita tinggalnya 6 hari dibayar 6 hari, tinggal 1 hari misalnya dibayar 6 hari. Tapi ada yang lebih dari itu, harus bayar 1 hari. Batalnya berapa? 1 hari. Tapi setelah itu harus ditambah dengan kafarah. Selain membayar 1 hari dan ditambah lagi harus membayar puasa lagi, yaitu sebagai kafarah atau sebagai penebus atau penghapusan atas kesalahan atau dosa yang dia perbuat. Inilah yang akan dibahas dalam bab berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kafaratul udma wa ta'ziru ala man afsada saumahu fi ramadana yauman kamilan bijima'in ta'ammin athimin bihi lissaumi. Wajib ma'al qada'i bersama qada lissaumi untuk puasa. Apa yang wajib? Al kafaratul udma, yaitu membayar kafarah, membayar penghapusan dosa yang besar. Wa ta'ziru ala man afsada. Wa ta'ziru dan ta'zir hukuman ala man afsada saumahu, atas orang yang merusak puasanya fi ramadhana, di bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari yang sempurna. Dia merusaknya bijima'in tamin, dengan jima yang sempurna.
Athimin bihi lisaumi, yang berdosa sebab jima tersebut, lisaumi untuk orang yang berpuasa. Ada perkara yang membatalkan puasa, nanti akan ada pembahasannya di bab setelah ini, di bab beberapa bab setelah ini. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa yang dibahas dalam pasal barusan yang kita baca sama-sama, ini adalah batal puasa, cuma batalnya sebab jima. Jima itu hubungan suami istri. Jima itu hubungan antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Orang yang batal puasanya sebab jima ini, maka pertama dia wajib membayar puasa yang hari itu batal gara-gara jima. Kemudian yang kedua, wajib juga dikenai takzir. Takzir ini, ibu-ibu, hukuman yang diberikan oleh seorang imam atau seorang pemimpin negara atau pemimpin wilayah. Dalam hal ini takzir di Indonesia tidak ada karena memang hukumnya bukan hukum Islam. Takzir itu bentuknya bisa bentuk penjara, bisa bentuknya itu teguran, atau bisa bentuknya hukuman-hukuman yang lain, sanksi misalnya, itu termasuk takzir. Takzir ini bentuknya macam-macam tergantung kebijakan kesepakatan imam dengan orang-orang yang menangani hukum di negara itu atau di wilayah itu. Takzir nggak ada. Jadi pertama yang wajib harus bayar puasa yang batal siang hari itu. Kemudian takzir. Kemudian yang ketiga, wajib juga membayar al-kafaratul udma, yaitu membayar puasa, membayar kafarah udma, kafarah yang besar. Kafarah yang besar ini adalah kafarah dihar, kadang-kadang disebutnya. Kafarah dihar itu, dihar ibu sekedar tambahan. Dihar itu adalah hukum di mana seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Itu udah jatuh talak. Itu udah jatuh talak. Ada seorang istri, kemudian dia bilang, lu kayak ibu gua dah, udah nggak boleh itu dikumpul. Jatuh talak. Nah, ini bukan hanya sekedar talak saja, tapi harus puasa. Puasanya seorang suami yaitu 2 bulan berturut-turut. Dalam Al-Quran disebut syahraini mutatabi'aini. Itu namanya kafarah zihar, yaitu puasa untuk menebus kesalahannya supaya halal lagi istrinya, ini dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Demikian juga untuk orang yang membatalkan puasanya, laki-laki yang batal puasanya sebab jima, karena dia berkumpul dengan istrinya, maka laki-laki ini wajib bayar puasanya satu hari yang ditinggalkan. Hari itu hari apa? Hari Senin misalnya, Senin ditinggalkan, bayar 1. Nah, setelah itu wajib lagi bayar puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, itu namanya kafarah zihar. Gimana Ustaz, orang namanya pengantin baru misalnya, pengantin baru kan nyeruduk ayah. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya puasa tetap, kata Ustaznya, puasa tetap 2 bulan. Boro-boro 2 bulan Ustaz, ini aja saya sebulan batal gara-gara ngelihat bini saya misalnya. Gimana kalau nggak mampu? Kalau tidak mampu, maka memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. 1 orang 1 mud, atau kira-kira 3/4 kilo. Beras sekarang sekilo berapa, Bu? Bu? Liter ya di sini ya? Ya, seliter berapa? 11.000. Karena 1 liter itu lebih ringan dibanding 1 kilo. Ya, beratan 1 kilo atau banyakan 1 kilo kalau kita takar. Ya kira-kira 1 liter dah. 3/4 kilo ya kira-kira 1 liter. Berarti 60 liter. Nah, kuat saya Ustaz puasa 2 bulan berturut-turut. Kemarin aja jebol gara-gara ngeliat bini saya. Gimana kudu puasa? Ya udah, kalau nggak bisa bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, maka bayar memberi makan fakir miskin 60 orang, yaitu 60 kali 1 liter, berarti 60 liter. Itu yang namanya kafarah udma. 2 jenis ini, 2 jenis kafarah udma. Ya Allah Ustaz, saya emang nggak bisa.
Yang namanya orang miskin, udah tahu miskin pakai model-model situ. Udah tahu nggak mampu, gimana? Ditunggu kemampuannya, sampai sudah ada kelapangan. Yang penting puasa yang 1 hari itu dibayar dulu. Kafarohnya nanti bisa nyusul. Puasa yang 1 hari, hari Senin tadi contohnya, itu yang batal harus dia bayar. Adapun yang kafarohnya ini boleh menyusul. Membatalkan puasa atau batalnya puasa seseorang sebab jima ini mewajibkan dia untuk bayar puasa sekaligus membayar kafarah uzma yang tadi sudah kita sebutkan. Kafarah uzma apa itu? Dua-duanya, istrinya sama suaminya yang puasa patungan 30 9 enggak, satu yang wajib. Siapa yang wajib? Suaminya doang, istrinya nggak wajib. Karena ibu istri itu udah batal duluan. Pembahasan tentang bab ini baik yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten maupun oleh syarih-syarih kitab Safinah yang lain. Ketika terjadi seseorang atau 2 orang suami istri batal karena hubungan jima di siang hari Ramadan, maka yang wajib membayar kafarah 2 bulan berturut-turut itu syahraini mutatabi'aini itu adalah suaminya saja, karena suaminya batal memang sebab jima. Istri emang nggak batal juga, tapi batalnya istri ini bukan sebab jima, tapi sebab masuknya benda ke dalam jauh atau ke dalam rongganya. Nanti ada pembahasan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda ke dalam rongga yang dalam bahasa fikih disebut dengan jauh. Rongga itu adalah rongga yang ada kelangsungan atau ada hubungannya dengan perut. Jadi dia ada sambung terus dengan perut. Ulama-ulama menyatakan bahwa jauh atau rongga dalam tubuh kita ini ada batas atau ada pangkalnya. Nah, pangkal inilah yang kalau sampai masuk benda maka batal puasa kita. Contoh misalnya mulut itu termasuk rongga. Mulut pangkalnya mana? Pangkalnya mulut di mana dia mulai membatalkan puasa? Kalau sudah sampai yang namanya hulkum atau tenggorokan. Kalau udah sampai sini maka batal. Tapi kalau masih di mulut, ibu kumur-kumur nggak batal. Kalau udah ada yang masuk batal. Itu namanya jauh. Apalagi yang jauh, termasuk jauh itu kuping. Kuping itu yang membatalkan puasa itu adalah daerah yang udah nggak terlihat mata, maka itu batal puasanya kalau kemasukan benda. Tapi kalau cuma sekedar sini aja, kita wudhu misalnya begini, nggak batal. Itu namanya jauh atau rongga. Di Indonesia jauh. Terus hidung rongga atau bukan rongga, termasuk khauf, termasuk rongga. Sampai mana arahnya? Sampai khaitum itu sini bu, pangkal lidah, pangkal hidung sini, sampai sini. Kalau masuknya benda sampai sini batal puasa kita. Tapi kalau hanya sekedar sini aja, ya nggak batal. Tergantung gimana ngupilnya. Kalau kita kan ngelakuin bocah dulu gitu ya, lu puasa ngupil batal loh. Kalau cuma di luar sini doang enggak, tapi kalau sampai sini, sampai hilang itu telunjuknya begini, maka batal karena udah sampai pangkal hidung. Itu khauf istilah dalam fikih, bahasa Indonesianya rongga. Termasuk rongga yang kalau kemasukan benda itu batal adalah hubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Itu juga kalau kemasukan benda batal. Ada obat namanya mikrolak ya bu ya, mikrolak ya bu, obat apaan tuh? Obat ini di mana itu? Dari dubur. Itu kalau orang berobat begitu batal puasa karena ada benda yang masuk di situ. Nah, kembali ke permasalahan batal puasa sebab jima. Suami wajib kafarah karena batalnya suami itu bukan sebab masuknya benda. Batalnya suami sebab jima. Nah, istri gimana? Istri batal juga puasanya tapi tidak wajib kafarah.
Karena batalnya istri bukan sebab jima, tapi batalnya sebab masuknya benda. Bisa dipahami Bu ya? Dia lebih dulu batal ketika lebih dulu batal dinyatakan karena masuk benda. Nah setelah itu urusan lain deh, tapi batal dulu. Bisa kita bandingkan begini, bisa kita bandingkan dengan kasus kedua, misalnya suami istri di siang-siang bulan Ramadan masih dalam puasa, dia tiba-tiba dia mau jima, tapi batalin dulu. Batalinnya pakai air biasa, minum es kelapa berdua. Maka si suami ini nggak jadi kafaroh, nggak bayar kafaroh, karena batalnya dia bukan sebab jima tapi sebab minum es kelapa. Es kelapa air, es kelapa nggak apa-apa. Tadi saya contohnya es kelapa, minum karena batal karena minum es kelapa, dibatalin dulu. Nah yang seperti itu nggak wajib kafarah, cukup bayar satu, yaitu yang saat siang hari terjadi di TKP-nya di tempat kejadian perkara. Cukup hari itu aja dibayarnya karena dia batalnya sebab minum es kelapa. Begitu juga istri batalnya bukan sebab jima tapi sebab masuknya benda. Ini perbedaan kafarah antara istri dengan suami. Maka yang wajib membayar kafarah selama 2 bulan berturut-turut itu wajib puasa, itu hanya suami, istrinya nggak wajib. Namanya kafaratul umma. Ya salah sendiri itu suami, nggak pakai akal maksudnya. Ya, kalau pakai akal dia pasti batalin dulu. Dan mungkin ini kasus yang kiranya sangat jarang kasusnya, ya, sangat jarang kasusnya terjadi, karena ya bagaimanapun ya pasti ada ini kan, di siang-siang Ramadan itu pasti ada yang namanya tameng atau ada yang namanya perisai lah saat orang itu berpuasa. Nah meskipun jarang tapi dalam fikih tetap dibahas, karena kalau terjadi maka yang harus diterapkan adalah hukum ini, bayar qodoknya 1 hari dan tambah lagi bayar kafarohnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana puasa kalau udah buka, apakah boleh? Boleh. Ayat ini ayat surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, itu ayat seterusnya, maka makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu adalah ayat yang menyatakan bahwa di malam Ramadan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, di malam bulan Ramadan boleh orang-orang suami istri, maksudnya boleh melakukan hubungan. Karena pada awalnya Bu, awal puasa dalam Islam itu kalau maghrib udah buka, orang-orang Islam dulu masa-masa awal masih ada Rasulullah, ketika dia maghrib sudah berbuka, maka boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Tapi syaratnya ini boleh berhubungan hingga sholat isya dan belum tidur syaratnya. Tapi kalau dia sudah sholat isya, maka udah mulai dia berpuasa, nggak boleh makan minum, nggak boleh kumpul sama suami istri, itu nggak boleh kumpul kalau udah sholat isya. Ini awal puasa dari Islam. Atau dia belum sholat isya, habis maghrib buka, orang-orang mukmin waktu itu habis maghrib buka, tapi kemudian dia tidur. Nah kalau udah tidur maka udah nggak bisa makan lagi, udah dianggap oleh puasa. Ini awal puasa dalam Islam. Nah kejadian waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu an ini pernah pada malam Ramadan sudah selesai sholat maghrib, Sayyidina Umar ini mengadu kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Nabi Muhammad, bahwa nangis-nangis Sayyidina Umar, saya sudah sholat isya, tapi setelah itu saya masih mendatangi istri saya, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah diam. Apa nggak ada keringanan buat saya ya Rasulullah? Rasulullah diam sampai akhirnya turun ayat ini,
uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Dihalalkan untuk kalian di malam Ramadan berjumbu rayu dengan istri kalian, maksudnya berhubungan dengan istri kalian. Turunlah ayat ini turunnya asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini asal turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul dari ayat ini. Orang-orang mukmin saat itu juga menganggap bahwa kalau datang bulan Ramadan berarti puasa, berarti malamnya puasa juga, nggak boleh kumpul, enggak. Kemudian ditegaskan dalam ayat ini diperbolehkan. Jadi bagaimana yang dilarang? Yang dilarang hanya di siang Ramadannya. Udah ketahuan begitu, malamnya udah boleh, ya kira-kira kan ada ya 10 jam ya. Tapi siang masih jebol juga, maka wajib kafarah. Begitu maksudnya. Malam udah disediakan waktu, tapi ternyata masih batal juga dengan sebab jima, maka batal sebab jima ini wajib juga diiringi dengan kafarah, yaitu membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Dan syahraini mutatabi'aini ini 2 bulan berturut-turut, Bu, itu benar-benar berturut-turut. Kalau berhenti ulang dari satu lagi berat kan ya? Iya, makanya ibu hati-hati. Kalau suami ngerayu jangan dah pokoknya. Setiap bulan puasa jangan bang. Ibu pergi aja kayak ke pasar kayak, atau bikin nyari buat buka, bikin kolak. Karena bayarnya itu ya hukumannya bukan hanya qadha bayar puasa tapi juga kafarah. Kemudian yang bab berikutnya ini, wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaumi fi sittati mawadhi'an. Dan juga wajib ma'al qada'i beserta qada al-imsaku lis-shaumi menahan diri karena berpuasa fi sittati mawadhi'an dalam 4 tempat berikut. Ada 6 dalam 6 tempat berikut. Ada 6 kasus di mana seseorang wajib qada juga, tapi dia wajib menahan diri, artinya nggak boleh buka, dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi puasanya nanti tetap harus diganti. Berarti puasa hari itu nggak dianggap. Siang-siang begini terjadi nih salah satu dari 6 kasus ini, maka dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi ini puasa hari Rabu nggak dianggap, nanti harus dibayar. Setelah Ramadan harus dibayar di hari berikutnya selain Ramadan. Apa saja 6 kasus yang dimaksud ini? Seorang wajib menahan diri, nggak boleh berbuka, tapi tetap nggak dianggap karena harus membayar qadha. Yang pertama, al-awwalu fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi, yaitu berpuasa dalam bulan Ramadan la fi ghairihi, bukan selain Ramadan, ala mu'taddin bi fitrihi, atas orang yang sengaja bi fitrihi, membuka bi fitrihi, mu'taddin ala mu'taddin, atas orang yang sembrono atau yang melampaui batas bi fitrihi dalam bukanya seseorang, bukanya si mu'taddin. Ini yang kasus yang pertama. Ada orang siang hari bulan Ramadan, nah dia sengaja buka makan sampai kenyang, padahal dia tahu itu bulan Ramadan, maka dia wajib bayar. Nanti selesai Ramadan bayar, dan nggak boleh diterusin. Artinya nggak boleh diterusin, dia wajib ngikut sama kayak orang-orang, ya udah makan itu aja, udah sekedarnya makan itu aja, dan wajib menahan diri. Tidak boleh ya ini karena udah tanggung lah ya, gara-gara makan ya berarti ngopi ngerokok segala, nggak boleh, harus makan itu aja dan harus ngikut orang-orang, menahan diri, cuma tetap nggak dianggap dan harus qadha. Ini jelas, dan ya memang udah jelas seperti ini. Yang berbuka puasa di siang Ramadan karena kecerobohannya, dia memang ceroboh, sengaja dia melampaui batas, maksudnya di sini sengaja dia tidak puasa, maka wajib membayar puasanya atau qadha puasanya.
nanti di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Yang kedua, wathani ala tarikin niyati lailan fil fardi. Yang kedua yaitu atas orang yang meninggalkan niat pada malam hari fil fardi dalam puasa fardu. Kalau yang kasus pertama hanya di bulan Ramadan, Bu, hanya dalam puasa Ramadan. Dalam bulan Ramadan seorang tidak berpuasa, orang yang melampaui batas, ya memang dia nggak puasa begitu aja, maka dia cukup membayar qadha. Berapa kali dia nggak puasa? 3 kali, maka bayar 3 kali di bulan Ramadan. Nah, yang kedua ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di segenap puasa fardu. Sebagaimana kita tahu dan pernah kita bahas, puasa fardu atau puasa wajib itu bukan hanya Ramadan, tapi puasa qadha bayar termasuk puasa wajib. Karena ibu bayar, kita bayar untuk puasa wajib, maka statusnya wajib juga. Qadha puasa kita meskipun bukan di bulan Ramadan, bulan Syawal misalnya, atau bulan barengin sama bulan ini, bulan haji, bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram, asal bukan hari-hari yang haram aja, kita barengin, kita puasa sunnah dengan wajib. Karena puasa karena kita punya utang, maka puasa yang seperti ini namanya puasa wajib juga, karena niat kita adalah niat bayar Ramadan. Untuk puasa yang jenis seperti ini, puasa fardu atau puasa nazar misalnya, puasa nazar, dia menggantungkan hajatnya untuk menggantungkan hajatnya dengan puasa. Kalau hasil anak saya hasil masuk universitas negeri, maka saya puasa 3 Senin 3 Kamis misalnya. Ini puasa wajib juga. Jadi jelas di sini ada puasa wajib, contohnya ada 2 yang bukan Ramadan, yaitu puasa qadha dan puasa nazar. Puasa jenis ini tiap malam wajib niat, nggak boleh nggak niat. Tidak boleh niatnya di siang hari. Ya, tanggal sekarang, contohnya misalnya ini tanggal sekarang tanggal 1 Muharram. Udah sholat subuh, kemudian baca Quran, belum ngapa-ngapain, belum makan, belum sarapan. Nah, kemudian muncul dalam hati niatan, udah 7:30 muncul dalam hati, mumpung belum apa-apa, niat saya pengen puasa, bayar nazar saya. Nggak sah, karena niatnya di pagi hari, bukan di malam hari. Puasa nazar itu puasa wajib. Puasa wajib niatnya harus di malam hari. Kalau ada orang puasa wajib lupa niat di malam hari, maka dia termasuk kasus yang kedua ini. Maka dia wajib menahan diri, artinya tetap dia itu tidak boleh makan minum dan juga bayar nanti qadha-nya, atau qadha dibayar puasa wajibnya. Hanya saja di sini karena dia hubungannya dengan nadar dan bulannya juga bukan Ramadan, ya biasanya orang pada umumnya ya gara-gara puasa yang nggak sah, ngapain deh nahan diri, ngapain juga nggak makan nggak minum, batal aja begitu biasanya. Tapi anjuran yang di sini, kalau memang sudah wajib dia puasa tapi lupa niatnya, maka dia tidak boleh meninggalkan, tidak boleh berbuka. Dia tidak boleh buka, dia harus tetap nahan diri dari makan, dari minum, dan tetap tidak dianggap. Demikian juga Ramadan. Demikian juga di Ramadan. Orang di bulan puasa Ramadan malamnya lupa nggak niat, maka siang harinya wajib menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi nggak dianggap. Tadi malam ibu, ini misalnya Ramadan, tadi malam ibu lupa nggak niat, maka puasa hari ini tetap wajib puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi nggak dianggap. Karena apa? Karena lupa niat. Oleh karenanya kemarin sempat saya bahas, kalau kita di awal Ramadan untuk menjaga supaya jangan sampai puasa kita itu percuma,
Tetap setiap malam kita berniat. Setiap malam kita wajib nawaitu shauma ghadin. Tapi dianjurkan di awal Ramadan malam pertama kita niat, aku niat puasa sebulan, seluruh bulan Ramadan tahun ini mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Harus ada begitu, harus ada mengikuti Imam Malik. Aku niat berpuasa sebulan Ramadan tahun ini mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Kalau malam pertama, tarawih pertama udah mengucapkan niat sebulan Ramadan tahun ini, niatnya sebulan, buat sebulan, maka terjadi lupa kayak tadi, lupa malam yang niat, maka sudah tercover atau udah terbayarkan, terwakili dengan niat di awal Ramadan di malam pertama itu. Jadi nggak percuma dan nggak sayang-sayang puasa kita, tetap dianggap sah yang penting. Yang dibahas di pembahasan kedua ini, kalau orang benar-benar lupa dan awal Ramadan dia nggak niat sebulan, maka orang itu wajib bayar puasa, tapi puasa yang hari itu tidak dianggap dia wajib imsak atau wajib menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga, watsalitu ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Yang ketiga yaitu orang yang sahur dia menduga masih ada malam, fabana khilafuhu, maka ternyata tidak. Fabana khilafuhu, maka ternyata tidak, maksudnya ternyata udah subuh, maka orang itu wajib puasa, tapi puasa yang nggak dianggap, tetap bayar nanti. Contoh ini, dia tinggal bukan di daerah yang mayoritas muslim, nggak ada azan, masjid juga jauh, benar-benar nggak kedengeran, nggak ketahuan. Kebetulan waktu itu juga nggak ada siaran TV misalnya, benar-benar nggak tahu waktu subuh itu kapan. Orang ini kemudian menduga, ini kayaknya masih waktu sahur, kayaknya belum subuh nih, kayaknya belum subuh. Dia makan, selesai makan baru ada berita, atau baru selesai makan baru ada kabar bahwa ternyata subuh itu udah sejam yang lalu subuh. Maka yang seperti ini, orang ini tetap wajib puasa, tapi puasa hari itu nggak dianggap karena dia puasa atau dia makan habis sahur, makan habis subuh, karena dia ternyata makannya setelah subuh. Dia menduga masih belum subuh, padahal udah subuh, maka puasa itu dia dianggap wajib diqadha atau bayar. Warabi'u, dan yang keempat, ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafu aidon. Yang keempat yaitu orang yang buka puasa dia menduga sudah maghrib, fabana khilafu aidon, tapi ternyata belum maghrib, maka orang ini wajib bayar puasa juga. Di hutan nggak ada sinyal, nggak ada matahari juga nggak kelihatan, pokoknya semuanya itu susah. Nah, orang ini menduga, ada seorang menduga kayaknya udah maghrib ya, kayaknya udah maghrib, buka dia. Nah, ternyata setelah dia makan baru maghrib, baru azan. Ada tuh azan, berarti tadi gimana? Nggak sah puasanya, wajib bayar puasa yang tadi batal. Kemudian yang kelima, wal khamisu ala man bana lahu yaumut talatina min Sya'ban annahu min Ramadan. Yang kelima yaitu wajib membayar puasa atas orang yang sudah jelas bahwa itu adalah hari ke-30 bulan Sya'ban, annahu min Ramadan, bahwa sesungguhnya itu dari Ramadan. Orang berpuasa itu ada yang disebut puasa hari syak. Hari syak atau hari ragu itu adalah hari tanggal 30 bulan Sya'ban, Bu. Sebagaimana kita tahu, bulan-bulan Hijriyah itu jumlahnya cuma 29.
Cuma 29, nggak ada yang sampai 31, nggak ada. Boleh jadi bulan-bulan Syaban sampai 30 kalau ternyata nggak terlihat hilal, nggak terlihat tanggal satunya. Jadi umumnya 29, memang cuma 29, yang 28 nggak ada. 29, nah setelah itu dilihat ada tanggal 1, ada bulan atau ada hilal atau tidak. Kalau ada hilal maka bulan itu 29, berarti malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan berikutnya. Ini bulan Sya'ban tanggal 29 sekarang misalnya, tanggal 29, dan sudah ada orang kabar-kabar yang menyatakan, sudah ada orang yang menyatakan bahwa nanti malam atau ini sore sudah ada yang melihat hilal. Walaupun itu belum valid, tapi sudah ada yang menyatakan bahwa ini tanggal 29 dan besok nanti malam itu tanggal 1 Ramadan. Tapi orang ini kekeh, ini masih 30. Ini namanya hari syak, yaumus syak. Yaumus syak itu artinya hari yang ragu. Orang-orang bilang ini sudah 1 Ramadan, tapi menurut dia, menurut orang yang saya jadikan contoh nih, menurut satu orang ini, dia bilang enggak, ini masih Sya'ban, masih tanggal 30. Puasa lah dia di situ, di tanggal 30. Begitu dia benar-benar puasa, ternyata benar itu informasi, bukan cuma dari kabar burung, benar udah resmi dari ulama menyatakan bahwa ini sudah malam 1 Ramadan, tadi malam sudah malam 1 Ramadan. Maka puasanya dia tidak sah, puasanya dia tidak sah meskipun itu sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa tidak sah? Karena dari awal dia memang niatnya adalah berpuasa di tanggal 30 Ramadan, bukan di tanggal 1 Ramadan. Contoh lagi kayak begini, Bu. Ibu tahu puasa Daud, Bu? Bu, tahu puasa Daud? Tahu. Atau puasa Senin Kemis deh ya? Puasa Senin Kemis misalnya, Senin Kamis. Ini hari Rabu tanggal 29 nih sekarang. Hari Rabu tanggal 29. Terus ada sidang isbat misalnya, ada sidang isbat, bukan sidang isbat lah, ada orang yang menyatakan melihat hilal, tapi satu orang bilang, ini orang ini bilang enggak, ini mah belum ada hilal dan besok masih tanggal 30 Sya'ban, masih tanggal 30 Sya'ban. Dia nggak percaya, dia masih menganggap besok tanggal 30 Sya'ban, karena dia punya kebiasaan Senin Kemis puasa, Senin puasa, besok kan Kemis dia puasa. Cuma puasanya dia bukan puasa Ramadan. Puasa apa, Bu? Senin Kemis kebiasaan dia. Maka puasa yang seperti ini batal. Puasanya dia yang Kamis ini tidak dianggap puasa Ramadan, karena memang dari awal dia menganggap itu tanggal 30 Sya'ban, maka wajib bayar di tanggal 1. Berarti dia batal 1, karena 1 Ramadan dia nggak puasa. 1 Ramadan dia sekedar puasa menahan diri dari lapar dan haus, tapi tidak dianggap sebagai puasa Ramadan, karena memang dia dari awal niatnya adalah puasa tanggal 30 atau Senin Kamis. Kemudian yang terakhir, yang keenam, orang wajib membayar puasanya seraya tidak boleh makan dan minum juga. Itu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadatin wasminsyakin, yaitu wajib atas orang yang masuk kepadanya atau mendahului kepadanya air yang berlebihan, min madmadatin wasminsyakin, dari kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur saat wudu boleh nggak, Bu? Bu, kumur-kumur saat wudu boleh nggak? Boleh. Wudunya saat Ramadan boleh nggak kumur-kumur? Boleh. Cuma jangan sungguh-sungguh. Maksudnya jangan kebangetan kencang untuk kumur-kumur. Mentang-mentang sholat asar udah lagi aus-ausnya, kumur-kumurnya lama banget, makruh. Kalau sampai ada yang ketelan, maka puasanya batal. Boleh nggak? Batal Ustaz, kawan begini udah batal, saya makan aja deh sekalian. Nggak boleh. Istinsak juga begitu. Pengen Jumatan, orang laki nih sekarang contohnya, pengen Jumatan di istinsak. Istinsak tuh begini. Jadi sedot air, tapi hati-hati jangan sampai
khaitum, jangan sampai sini, jangan sampai pangkal hidung. Ternyata dia ya sambil menyelam minum air. Ada yang sampai masuk ke sini, batal puasanya saat itu dan wajib dibayar. Terus boleh nggak dia? Udah batal begini mah mendingan makan sekalian ya ke warteg pulang Jumatan. Nggak boleh. Tetap dia menahan dari lapar dan haus, menahan dari makan dan minum, tapi tetap nggak dianggap. Oleh karenanya umur-umur istinsyak di bulan Ramadan itu juga harus hati-hati. Kalau sampai ada yang masuk, puasa kita batal. Tapi meskipun batal, nggak boleh kita buka. Itu puasa dianggap batal, wajib dibayar bentar. Tapi kita nggak boleh juga makan habis itu. Inilah 6 perkara di mana seseorang jika batal puasanya sebab 6 perkara ini, maka dia wajib bayar utang puasanya 1 atau beberapa hari yang ada di situ, dan juga tidak boleh makan dan minum. 6 kasus yang tadi sudah kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.